Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa ada 3 akhlak terbaik bagi penghuni dunia dan penghuni akhirat. Dari Uqbah bin Amr, suatu hari aku bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku segera menghampirinya dan memegang tangannya, dan beliau segera menghampiriku dan memegang tanganku. Beliau mengatakan, "Wahai Uqbah, apakah kamu ingin aku beritahu akhlak paling utama di penghuni dunia dan penghuni akhirat?" Kemudian Uqbah berkata, "Tentu saja wahai Rasulullah." Nabi mengatakan, yang pertama adalah menghubungi orang yang memutus persaudaraan denganmu. Dalam artian menghubungi siapapun yang pernah memutus tali silaturahmi kepada diri kita, anak-anakku. Yang kedua adalah menyantuni orang-orang yang pernah menolak memberi, dalam artian memberikan sedekah, infak dan sebagainya kepada orang yang belum pernah memberikan sesuatu kepada diri kita, dan memaafkan orang yang menganiaya, dalam artian kita mempunyai jiwa sabar dan pemaaf jika ada orang yang menzalimi kita, menganiaya kita. Anak-anakku yang Papa banggakan, yang pertama adalah akhlak yang pertama menjalin silaturahmi terhadap orang yang memutuskan persaudaraan. Indikator orang yang memutus persaudaraan adalah berpaling muka ketika bertemu dan kita, bermuka masam ketika tidak bertemu. Ketika bertemu dengan kita, dia pasti memalingkan wajahnya, bermuka masam. Lebih parah dari masamnya jeruk anak-anak. Orang ini ketika bertemu dengan kita menoleh saja, tidak mau, dalam arti dia hanya melirik dengan tatapan yang sinis. Kita WA, kita japri, kita telepon, tidak diangkat karena ada sesuatu hal yang berhubungan dengan kita. Direspon pun tidak. Maka saat kita berusaha memperkokoh tali silaturahmi, akan ada banyak manfaat yang bisa diperoleh, baik diri kita maupun buat diri orang lain itu. Bersilaturahmi kepada saudara, tetangga, keluarga, teman kerja itu normatif dan lumrah, pasti dilakukan. Namun yang diharapkan bukan itu silaturahmi yang terjalin. Kita menjalin silaturahmi kepada orang yang pernah memutuskan persaudaraan, dan kita memutuskan silaturahmi kepada diri kita. Rasulullah SAW bersabda, "Laisal wasilu bil makafi walakin al-wasilul allazi iza quti'at rahima wa salaha." Artinya adalah orang yang menyambung silaturahmi itu bukanlah orang yang menyambung hubungan yang sudah terjalin, akan tetapi orang yang menyambung silaturahmi ialah orang yang menjalin kembali hubungan kekerabatan yang sudah terputus. Muttafaqun alaih. Berarti menjalin silaturahmi bukan menjalin kepada yang sudah terjalin, seperti keluarga, teman,
teman kantor, teman sejawat. Tetapi dalam hadis ini kutipannya adalah menjalin silaturahmi kepada orang yang sudah memutuskan silaturahmi kepada kita, kemudian kita menjalin kembali silaturahmi tanpa mengedepankan ego dan lain apapun. Anak-anakku yang Bapak banggakan, Bapak cintai. Yang kedua adalah menyantuni orang yang pernah menolak memberimu atau memberi terhadap orang yang kikir. Maka jika kita bersedekah, menyantuni, memberi hadiah atau sekedar berbagi walau sedikit, maka bukan saja bernilai pahala, akan tetapi secara implisit akan menjadi edukasi pelajaran bagi mereka. Saudara kita banyak membutuhkan. Gempa bumi yang melanda Sulawesi Barat, bencana banjir yang melanda Kalimantan Selatan, mereka butuh uluran kita. Kita tidak mengenal dia. Dia tidak pernah memberi sesuatu kepada diri kita. Inilah yang dikatakan hadis ini, memberikan sesuatu kepada orang yang belum pernah memberikan kepada diri kita. Anak-anak yang berbanggakan, yang ketiga adalah memaafkan orang yang menganiaya, yang pernah menzolimi, yang pernah berbuat zolim kepada diri kita. Zolim adalah melakukan sesuatu yang keluar dari koridor kebenaran. Kemudian anak-anakku, maka kita harus meneladani akhlak Rasulullah, yaitu dengan memaafkan orang yang telah menganiaya diri kita. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 134 disebutkan bahwa orang yang memaafkan orang lain termasuk orang yang memiliki iman yang sejati. Dapat kita ambil kesimpulan dalam materi majelis talim di hari ini adalah bahwasanya Rasulullah mencontohkan tiga akhlak terbaik bagi penghuni dunia dan penghuni akhirat. Yang pertama tadi adalah menyambung tali silaturahmi kepada orang yang telah memutuskan persaudaraan dengan diri kita, ya. Yang kedua adalah bersedekah kepada orang yang belum pernah memberikan sesuatu kepada diri kita. Jangan yang sudah pernah diberi kita beri lagi, itu bukan hadis ini. Maksudnya orang yang belum pernah memberikan sesuatu kepada diri kita, itu dalam maksud hadis ini. Kita belum pernah kenal nih pada orang-orang yang ada di jalan sana, orang yang membutuh uluran tangan. Yang ketiga adalah kita berusaha mempunyai sifat pemaaf dan sabar jika ada orang yang menzolim kita, ya, membuat kita marah, saking marahnya kita dongkol kita. Maka kata Nabi, amarah itu adalah setan yang jin yang bersemayam dalam diri kita. Hilangkan itu jauh-jauh. Kita berusaha menjadi orang yang pemaaf dan penyabar. Insyaallah kalau kita bisa dalam tiga akhlak ini, maka kita katakan termasuk orang yang akhlaknya paling terbaik di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan dari tiga akhlak ini bisa kita aplikasikan, bisa kita laksanakan. Kalau tidak bisa tiga, minimal satu, itu kita bisa berjiwa sebagai orang yang penyabar dan pemaaf. Bagus-bagus lagi disempurnakan, kita bisa menyambung silaturahmi pada orang yang telah memutuskan silaturahmi kepada diri kita, dan kita mempunyai ringan tangan berjiwa sosial, membantu kepada saudara-saudara kita yang belum kita kenal, membantu kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Mudah-mudahan anak-anak kita selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, sehingga di wabah sekarang ini kalian dan kita semua harus tetap menjaga protokol kesehatan, ya. Imun kita tetap dijaga dan protokol kesehatan, dan iman kita jangan lupa perbanyak zikir dan berdoa kepada Allah agar kita selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari bala macam musibah. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada salah dan hilaf datangnya dari Bapak sebagai manusia biasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.